Tangga punya penghasilan jutaan dari digital. Mana bisa? Kembali lagi di podcast Inspirasi Desa. Di sesi kali ini kita kedatangan tamu spesial seorang ibu rumah tangga tapi katanya punya penghasilan jutaan. Mana bisa? Dong, daripada kalian kepo, cus kita langsung kepoin. Halo, selamat datang Kak Maya. Halo, Aduh, Kak Maya ini cantik banget ya. terima kasih. Tadi ya guys, aku tuh udah di briefing sama tim kreatif. Katanya Kak Maya ini salah satu influencer, tapi ibu rumah tangga. Masa sih? Kita langsung aja ya tanya-tanya. Kak Maya, Iya, gimana sih dulu punya kepikiran kok bisa jadi influencer tapi ibu rumah tangga gitu? Kan biasanya ibu rumah tangga itu udah repot dengan segala aktivitas di rumah, udah main HP itu paling cuman buat scroll sosmed, TikTok iya, apa gitu ya. sambil ngegosip Iya. gitu ya. Terus Iya bener-bener. ngerumpi. Kok bisa Kak Maya punya pemikiran kayak gitu? Ini ceritanya panjang sih ya, Kak. Jadi misal dari saya kecil, ini panjang banget berarti Oh, ya. nggak apa-apa. Panjang banget. Dari saya kecil, dari saya kira-kira SD, SMP gitu ya. Cita-cita saya memang pengen punya media. Zaman dulu, saya umurnya udah cukup lanjut usia ya. Maksudnya kayak saya tuh SMP sekitar tahun 2000. Pada belum lahir kan, pada belum lahir. Ya belum lahir aku Mbak. Iya, nah itu cita-cita saya dari kecil memang ingin punya media nasional yang jaringan punya TV, radio, koran gitu ya. Wow. Kebetulan papa saya Unik memang banget itu cita-citanya. ya, papa saya tuh pedagang koran. Jadi anak-anaknya setiap hari baca koran. Jadi kita deket sama dunia jurnalistik seperti itu. Gitu. Tapi dengan berkembangnya waktu, mungkin teman-temannya tahu beranjak dewasa itu kita harus menerima kenyataan ya yang tidak seperti cita-cita ya. Bener banget. Bener. Jadi ternyata untuk bikin sebuah media itu pada masa itu butuh miliaran atau triliunan rupiah kan. Yes. Butuh modal, beli peralatannya aja mahal-mahal. Tapi ternyata Tuhan itu punya cara yang kita sama sekali nggak tahu, nyangka ya, tiba-tiba Mbak, ya. ada aja jalannya gitu ya. Bahkan dari pendidikan saya pun ekonomi, terus saya kerja juga jadi keuangan ya, dan ini lama sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya di sekitar 2011, 2014 itu mulai nih marah kan pada bikin channel YouTube, bikin blog. Iya. Nah ternyata dulu kan ya saya punya media tuh karena saya sejak dulu tahu kalau kita punya media kita kayak bisa ngendaliin dunia gitu loh. Wow. Kayak misalnya kita bisa framing, kita akan bisa bikin mengusung isu sesuatu, kita bisa membela keadilan gitu lah dengan Intinya caranya untuk bersuara sendiri. ke dunia gitu ya Mbak ya. Intinya sih kalau anak kecil ya saya ingin Ini jadi artis. enggak justru saya pengen membuat dunia ini lebih baik gitu. Waduh ya. asik. Anak kecil ya cita-citanya gitu. Sepolosnya anak kecil Nah, emang kayak gitu ternyata sih, Mbak. ketika sudah dewasa ternyata nggak harus punya modal miliaran, triliunan untuk membangun sebuah media. Tuh guys. Ya, di era digital ini bahkan bisa gratis gitu. Modalnya cuma smartphone, kuota internet. Iya. Kita bisa bikin baik walaupun misalnya cuma sedikit aja gitu ya. Tapi setidaknya kita udah bikin konten yang positif, menularkan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Ya udah akhirnya saya bikin blog dan channel YouTube. Itu tahun berapa Mbak? Sekitar 2012 sampai 2014. Ini masa-masa bikin baru namanya ini ganti, bikin baru namanya ini ganti gitu ya dulu ya. Kayak pengen bikin kontennya tentang ini, konten masak, Belum konten konsisten ya traveling. misalnya ya. Ya, tapi ketika 2014 udah mulai oke, saya ngusung nama Nirmala Media. Oh gitu. Disitulah awal munculnya. Kalau boleh tahu nih Kak, konten pertamanya itu apa? Pertama banget lupa ya. Awalnya nggak bisa dilupakan juga. Sebelum saya bikin channel YouTube sendiri, saya ini citizen jurnalis di Net TV, tahu ya. Nah waktu itu memang banyak nih, ada ribuan citizen jurnalis, tapi dia ada awarding, misalnya diundang 50 orang citizen jurnalis ke Jakarta setahun sekali. Nah saya ikut di dalam itu gitu. Jadi memang bikin video liputan sebagai citizen jurnalis. Jadi saya bukan wartawan ya, pendidikan bukan wartawan, karir bukan wartawan. Tapi hobi dan cita-cita saya tersalurkan dari citizen jurnalis ini. Dan juga background dari
Papa ya tadi. Ya betul, jadi memang udah sering baca koran, media Ya emang seperti tertarik itu. ke situ gitu ya Kak ya. Ya, passion. Jadi tidak mencari uang awalnya. Nyalurin hobi gitu ya, sekedar nyalurin hobi aja. Dan Citizen Jurnalis itu kan mengusung tema yang ini ya bagus positif. Misalnya kayak di desa kita ini ada kegiatan anak muda yang positif seperti kakaknya ini Waduh. dan teman-temannya. Nah itu bener sih. diliput untuk disiarkan di televisi nasional. Itu kan bisa menjadi inspirasi. Nah dari situ dulu masih apa ya, bahasa Jawanya pekewuh gitu kan. Iya. Liputan, wawancara wali kota gitu-gitu kan masih gemeteran. Tapi ya dari situ jadi mulai belajar edit video, mulai pegang kamera kayak gitu. Dan akhirnya ketika sudah nggak terlalu aktif di Citizen Jurnalis, jadi aktif di YouTube dan blog sendiri. Oh gitu. Itu. Tapi emang ya, Kak, sekarang kesibukannya apa Kak? Katanya ibu rumah tangga, tapi juga ada yang bilang dosen. Terus tim kreatif tadi juga ada yang bilang konsultan keuangan rumah tangga juga. Jadi yang bener yang mana ini? Iya, memang banyak mau ya. Jadi aku ingin begini, aku ingin begitu kata Emang bener-bener multitasking banget ya kalau perempuan itu. Iya, multitasking. Udah dan ibu itu rumah sambil tangga, masak ya. Iya, bener banget. Bikin konten berpenghasilan. Wah, keren banget sih Kak Maya ini. Iya, jadi mungkin bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain kalau Tuh ibu-ibu ya, ibu-ibu. Atau kalau kita selain ibu-ibu. Calon ibu. Mungkin kan ada kekhawatiran di anak-anak muda, nanti setelah menikah aku nih ngapain, nanti cuma ngurus anak gitu bosan. Enggak loh, ternyata kita Banyak bisa, hal yang bisa dikerjain gitu iya, ya Kak ya. banyak sekali, bahkan banyaknya sampai kadang lembur, nggak tidur, ngejar deadline. Pernah itu Kak? Oh. Jadi memang itulah kehidupan kayak namanya freelancer juga ya, konten kreator. Memang pengennya sih semua diseriusin, tapi ternyata kan waktu kita terbatas. Ya, benar. Yang disebutkan tadi itu pernah saya jalani. Yang mana ini Kak? Iya. Dosen pernah. Waduh. Konsultan keuangan rumah tangga itu juga iya. Tapi sekarang masih konsultan ibu rumah tangga. Ya masih, tapi tidak ke tingkat yang profesional. Jadi ya mungkin kalau ada teman-teman yang butuh konsultasi, saya bantu kayak seperti itu. Influencer juga ya inilah maksudnya tidak terlalu fokus di situ. Tapi memang yang rutin pekerjaan saya sebagai content writer. Jadi di beberapa website saya menulis artikel di situ. Content writer juga ya? Iya. Boleh dong Kak nanti kapan-kapan sharing ilmu ke sini ke GJD. Soalnya ada temanku tim kreatif yang hobi nulis juga. Dia fokusnya ke content writer. Nanti bisa collab juga gitu ya. Terus ini sih Kak, kalau sekarang itu kontennya itu tentang apa temanya? Atau yang biasa di publish itu apa aja? Kalau channel YouTube ya, saya ada 2 channel YouTube. Itu Nirmala Media sama Maya Wagi. Memang saya pisah. Nirmala Media ini gado-gado sih bisa dibilang lifestyle gitu ya. Karena kadang beberapa sponsor juga masuk. Nah, jadi keren. Oh iya, ini ada blog juga ya. Jadi blog dan channel YouTube dan akun Instagram itu sepaket. Jadi ada Nirmala Media sama Maya Wagi. Jadi memang dipisah itu. Nah, untuk mengakomodir sponsor yang masuk, makanya campur-campur biar brand skincare masuk. Komplit gitu ya. banget ya. Untuk Nirmala Media ya. Ini namanya juga kita mencari rezeki ya. Kan nggak tahu ya Kak ya, datangnya dari mana gitu. Ya, sedangkan untuk yang Maya Wagi ini ke personal. Saya membuatnya itu dalam rangka untuk ini aja kan katanya writing is healing gitu ya. Yes. Jadi kalau saya lagi galau, lagi gabut, lagi sedih, lagi ada masalah, saya menulis atau bikin konten dan itu works gitu loh. Jadi lebih bahagia. Curhatnya gitu. ke tulisan yang lebih positif ya. Iya betul. Habis itu bisa dipublish juga, teman-teman juga bisa nanti lihat. Nanti dikasih linknya ya Kak ya di deskripsi box. Iya, kalau mau boleh. kunjungi akun YouTube-nya Kak Maya. Iya boleh. Terus kan sekarang kayak lagi trending tentang kesehatan mental ya, tentang anxiety. Yes. Nah, anak-anak sekarang tuh pada healing gitu. Mereka merasa sakit mungkin ya, jadi butuh healing. Healing biar gak pusing Kak. Iya mungkin ya. Nah, untuk channel YouTube Maya Wagi, ini beberapa tahun yang lalu saya bikin itu pas saya lagi parah-parahnya terserang anxiety. Wow. Jadi, iya benar. Seorang Kak Maya bisa terserang anxiety, kok bisa? Iya, makanya ini juga Kok bisa guys? kayak banyak yang kok bisa ya gitu ya. Padahal ketika liputan kesana kemari gitu kan juga sendirian, keluar kota sendirian. Kan kayak healing itu Kak. Iya betul.
Tapi ternyata ya kesehatan mental orang kan beda-beda. Iya. Nah pada saat beberapa tahun lalu itu memang saya sampai di titik yang nangis tiap hari. Nggak kebayang ya? Nah itu di rumah sendirian, itu ya nangisnya tuh takut gitu, anxiety. Nah ketika itu saya bangunlah channel Maya Wagi hanya untuk berbagi info, berbagi curhatan tentang anxiety itu, tentang kecemasan. Dan itu terbukti, mas saya jadi nggak nangis kan, karena kan nggak di kamera juga nggak nangis kan. Iya, bener-bener. Jadi dari ketika suami saya berangkat bekerja, saya nulis skrip, terus syuting, setelah Syuting itu sendiri gitu, Kak? edit, iya pakai Wow. tripod, terus edit. Jadi selama dari pagi sampai sore saya pikirannya ke konten. Akhirnya itu jadi benar-benar menyembuhkan. Jadi bener-bener healing sendiri. Ya nangis lagi dan lama-lama memang berangsur sembuh ya. Tolong tenaga ahli juga sih. Oke. Gitu. Terus kalau bicara omset Jadi dari omset ya, ada penjualannya ya. itu dari influencer YouTube sama Instagram itu kira-kira berapa kalau sebulan? Sebulan. Enggak. Oke, jadi ini cuma untuk sekedar yang seperti ini ya, maksudnya kayak kita tuh di rumah nggak harus maksudnya kita mendapatkan uang nggak harus bekerja di luar. Iya, Dan ketika di rumah juga nggak harus jualan online aja kayak yang orang-orang open PO ya sis gitu, nggak harus itu juga bisa, tapi ada banyak peluang lain. Contohnya yang saya tekuni misalnya menjadi content writer untuk beberapa website. Itu ada memang rutin sudah langganan beberapa. Wow, Nominalnya ya UMR sini beberapa kali lah. Nggak usah disebutin ya. ya udah tahu nih Kak. Iya. Ini kan bukan penghasilan saya yang besar tapi UMR sininya yang agak itu. agak itu. Iya. Mungkin teman-teman sobat inspirasi pada belum tahu nih Kak. Oke. Content writer itu sebenarnya apa sih? Oke, content writer itu. Jadi ada content writer, ada copywriter ya. Iya. Jadi kalau content writer itu fokusnya untuk menulis artikel di website. Biasanya parameternya ada SEO seperti itu. Itu yang content keterbacaannya. writer ya, Kak? Content writer. Nah kalau copywriter itu biasanya lebih singkat untuk tulisannya dan biasanya untuk di kemasan produk atau mungkin caption sosial media. Nah saya fokus di content writernya, menulis artikel. Oh jadi kirain itu dari dulu tuh pikiranku tuh sama loh Kak. Content writer sama copywriter tuh sama. Ternyata Iya. beda ya. Iya, saya taunya beda karena saya ternyata tidak bisa copywriter. Masa gitu. iya? Nah, jadi gini, copywriter itu seperti ada banyak hal informasi tapi kita harus rangkum dalam mungkin 1 kalimat aja atau 100 kata gitu. Di press ke intisarinya. Sedangkan content writer justru bisa jadi kebalikannya. Lebih banyak gitu Dari ya. cuma kejadian remaja boncengan naik motor kecelakaan Waduh, itu doang, iya. tapi jadi 1 artikel 1000 Bener, kata. bener. Nah Oh, itu iya, saya iya. justru bisa menambahkannya itu. Karena eksplor kalimatnya lebih banyak gitu Iya, ya Kak ya. bisa jadi mulai cara keamanan berkendara, sampai dari A sampai Z cuma dari Kalimat itu tadi ya. Oke. Terus nih Kak, apa tips untuk konsisten membuat konten itu apa? Yang pertama kita harus suka dulu. Jadi sebelumnya kita kalau coba dulu ya silakan mencoba. Tapi kalau misalnya tidak suka ya sudah, tidak harus dipaksakan. Oh aku harus konsisten karena kan kita juga nggak nyaman kalau ngerjainnya nggak hobi ya, nggak suka. Nah kalau sudah suka, kadang nih ada aja ya godaan mager, Iya, apalagi scroll TikTok, cewek mudian gitu Kak. ya. Iya. Nah itu biasanya sih kalau saya yang manusiawi sekali karena dapat duitnya. Ada beberapa grup yang memang info job ya, kerjaan orderan misalnya gini, dibutuhkan content writer untuk website ini, ya udah kita ngelamar. Langsung gitu ya. Demikian juga untuk influencer, jadi banyak brand yang masang info, saya cari nih influencer dengan kriteria seperti ini. Nah itu kita daftar aja terus, nanti bakalan ada panggilan-panggilan. Nah kadang-kadang kita lagi mager tapi udah di WA nih sama klien kan, udah jadi belum kontennya. Nah gitu, itu mau nggak mau sih nggak jadi mager karena ngebayangin transferan gitu. Terlalu jujur banget ya Kak. Anyway itu cari
Info-info itu dari mana Kak? Misalnya yang brand butuh copywriter, content writer atau dan lain sebagainya itu carinya di mana itu? Karena saya udah dari 2014 ya, jadi mungkin relasinya udah terbangun. Mungkin kalau teman-teman yang belum cari di Facebook masih banyak sekarang di grup-grup, ada grup freelancer, ada grup agensi gitu. Di Instagram juga ada manajemen. Coba aja di searching influencer manajemen. Oh gitu. Atau kalau misalnya berminat bisa daftar di saya. Saya Nirmal Media itu juga agensi sebenarnya. Gitu. Minat banget ini Kak. Tapi nggak terlalu aktif juga sih kalau Nirmal Media karena emang nggak fokus di situ kan. Gitu. Oh iya Kak, by the way itu bikin satu artikel itu biasanya berapa lama itu? Kak Nirmala. Iya benar, banyak yang manggil saya Nirmala kok. Ya ini dipanggil apa sebenarnya? Apa aja. Ya udah. Oke, berapa lama? Jadi karena artikel ini saya kasih tahu harga artikel ya. Ada yang satu artikel 1.000 kata, 500 sampai 1.000 kata itu harganya sekitar 250.000, 300 itu ada. Ada yang 100.000 per artikelnya itu. Ada yang 50.000, bahkan ada juga yang 10.000, 15.000. Satu artikel itu Kak? Iya betul. Jadi memang kalau kita lihat persaingan bisnis di zaman sekarang gitu kan, ya banyak yang babi buta. Ya apalagi sekarang selama pandemi ya, mahasiswa seperti kakak ini kan pada gabut di rumah terus mereka jadi banyak menyerbu lahan gitu. Maksudnya kayak 10.000 nggak apa-apa buat jajan cilok mungkin cukup ya. Sambil tambah-tambah pengalaman. Betul. Nah, jadi mereka tujuannya memang nambah portfolio. Ya jadi dari sini kita bisa menentukan harga kualitas kan honor go honor rupo gitu ya. Itu kalau kata orang Jawa gitu ya. Nah kalau misal memang pemain baru belum ada pengalaman bisa mulai di harga start 10.000, 15.000 gitu kan. Tapi kalau misal sudah lumayan bisa 50.000, 100.000 gitu. Nah saya nih ngitung misalnya satu artikel harus jadi berapa jam gitu kan. Oh jadi ada durasi pengerjaannya gitu. Saya targetin ke diri saya sendiri. Memang kalau freelancer harus begitu karena tidak ada bos yang akan ngomelin kita. Iya benar. Tapi kita harus disiplin sama diri sendiri kan. Benar-benar. Jadi memang kalau misal di rate yang 300.000 itu kan kita riset, ngeditnya berkali-kali. Nah itu sekitar mungkin 3 jam, 4 jam seperti itu. Tapi misal yang artikel, saya nggak nerima sih yang harganya di bawah 50. Nggak terima soalnya kan yang waktu kita kan saya harus mengerjakan yang lain gitu. Harus terkuras juga ya Kak ke situ idenya. Tapi untuk tema keuangan bisnis karena mungkin udah di luar kepala, saya targetin 40 menit. 40 menit harus selesai. Saya targetin satu sendiri. Artikel 40 menit guys. Iya, itu nggak riset karena semuanya kan udah ada di luar kepala ya. Ya, jadi saya tinggal nulis aja 40. Jadi sehari mungkin saya bikin 5 artikel. Jadi saya tuh benar-benar ngitung ya karena orang keuangan. Guys. Nulis lagi. Jadi 1 jam harus 1 artikel dan 20 menitnya saya harus istirahat biar matanya nggak capek kan gitu. Jadi 5 jam biasanya tuh kayak dari jam 7 sampai jam 12 kayak gitu. Udah bener-bener disiplin banget ya Kak. Intinya lebih ke konten writernya ya ternyata. Iya, kalau yang untuk rutin. video sendirinya itu yang lain itu gimana? Karena sebenarnya saya tuh orang keuangan akuntansi di mana otak kiri sangat dominan dibanding otak kanan. Sebenarnya saya nggak sinematik di musik, nyari musik untuk back sound saya nggak bisa. Ya bisa sih cuma jelek kayak gitu. Jadi malu lah kalau bilang saya nih konten kreator buat hore-hore aja. Ini Gitu. buat seneng-seneng buat sekedar pelepas lelah habis bikin artikel gitu ya. Betul. Iya memang karena suka sih bikin tapi video cukup masak. berpenghasilan juga loh itu ternyata. Yang like banyak, subscribe juga banyak. Iya, karena mungkin udah lama ya. Ya jadi inspirasinya walaupun terus misal jarang upload, tapi kalau konsisten 2014 loh, kan nggak sebentar. Iya, berarti udah hampir 7 tahun ya kayaknya. Iya, dan zaman dulu YouTube itu bisa dengan mudah buat monetisasi. Jadi zaman dulu tuh dapat 0,0 dolar. Oh my God. Gitu loh. Tapi itu kayak dikumpul
Pas tahun berapa saya lupa kan mulai ada peraturan minimal 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Nah akhirnya diskon dalam beberapa tahun itu. Kemudian baru bisa monetisasi lagi. Keren sih Kak. Gitu. Jadi lubang atau keran penghasilannya itu di mana-mana ada gitu ya. Iya walaupun cuma 0,0 ya. Aduh, tadi sehari bisa 4 sampai 5 artikel ya Kak ya. Tapi Iya. BTW satu artikel tuh dihargain berapa itu Kak? Kurang lebihnya. Ini ada yang mau order, nanti saya kirim. Jadi kalau kerjaan freelancer kan emang nggak bisa dipastiin ya. Iya. Jadi bisa dibilang kalau lagi ada orderan 10 artikel dikali 50.000, 500.000 ya. Luar biasa. Sehari bisa. Tapi kan ingat orang pajak ya, enggak setiap hari. Jadi bukan penghasilan tetap yang tiap hari ada gitu. Karena gitu ya, ada Pak? penghasilan lain yang lebih besar ya Pak. Lo Itu ya, seorang pembicara juga bisa ya Kak, jadi narasumber di kegiatan seminar-seminar gitu bisa? ya bisa. Dulu saya emang orangnya suka tampil sih ya. Padahal cocok sekali. orangnya suka naik panggung gitu loh, suka foto-foto. Jadi memang suka. Tapi sejak saya kena anxiety disorder itu mulai mengurangi banyak. Karena hati saya suka, tapi pas naik panggung sekali. Itu Ya kan? kenapa Kak? Nggak tahu ya, karena memang tidak ada sebabnya. Kalau anxiety itu tiba-tiba nggak ada apa-apa gitu. Tapi yang mendominasi juga nggak ada Kak, faktor yang mendominasi gitu? Tergantung apa ya, amal ibadah mungkin Waduh. enggak. Kayak misalnya kalau tempatnya ribuan orang gitu kan di hall, panggung masih kayak mewah gitu. Karena dulu ketika zaman Citizen Jurnalis kan mereka suka ngadain tuh kampus gitu kan. Yes. Kayak 1.000 orang di kota mana. Nah itu kan CJ diundang, mungkin 5 orang saya dan teman-teman diundang. Nah kami ikut jadi narsum ini sih cuma ditanya-tanya gitu kan. Tapi kan tetap kita di panggung menghadapi ribuan orang. Dulu tuh ya seneng banget, tapi sekarang kayaknya udah nggak kayak gitu. Ada kecemasan tersendiri gitu ya Takutnya Kak? pingsan aja gitu kali ya. Kayak ya udah gitu, kayak gemeteran keringet dingin. Jadi lebih suka bikin konten yang sendiri gitu pribadi terus dipublish gitu ya Kak ya? Tetap Iya, sifat jurnalistiknya ada. lebih nyaman di rumah aja ya. Di rumah aja. Oke Kak Maya, untuk for last nih, tolong kasih kalimat motivasi untuk anak-anak muda di sana, sobat inspirasi juga, termasuk aku juga, biar konsisten untuk meraih sesuatu dengan hal apa yang bisa. Dan untuk Kak Maya sendiri, kenapa bisa bertahan sampai di titik ini dan hal apa yang membuat Kak Maya itu tetap semangat gitu? Oke, buat teman-teman semua, jadi kalian renungi dulu nih, kenali diri kalian, sukanya apa dan ingin jadi apa. Kita bisa menebarkan hal-hal positif melalui konten digital ini. Jadi apapun profesi kalian, misalnya kalian guru TK atau kalian mahasiswa, arsitek, atau kalian ibu rumah tangga yang kata orang tuh kayak sering disepelein ya, kayak saya misalnya. Kan yang bisa menjadi hal positif atau inspirasi bagi orang lain. Nah, kalau niat kita sudah baik, terus kita membuat konten yang baik, nanti kesuksesan akan mengikuti. Intinya niat, tekad, dan untuk hal yang positif ya Kak ya. Iya. Oke Kak Maya, terima kasih udah nyempetin waktu buat datang di podcast Inspirasi Desa dan mau berbagi ilmu untuk sobat-sobat inspirasi di sana. See you guys di next podcast dari aku, Hanif Nurrahma. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.